Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Darmi Jaya. Dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, subject and verb. Yang kedua, objects of prepositions. Yang ketiga, present participles. Nah, langsung saja yang pertama itu subject and verbs. Nah, kalimat dalam bahasa Inggris harus memiliki subjek dan kata kerja. Jenis masalah yang paling umum yang kamu temui di bagian struktur tes TOEFL adalah terkait dengan subjek dan kata kerja. Dan mungkin ada juga kalimatnya yang hilang, baik subjek atau kata kerjanya atau bahkan keduanya. Atau mungkin juga kalimat itu memiliki subjek atau kata kerja tambahan. For example, blah 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 was ringing continuously for hours. Nah, dalam contoh ini kita melihat bahwa ada kata kerja was ringing, yang artinya itu sedang berdering. Tetapi ada juga subjek. Jawaban C adalah jawaban yang tepat atau jawaban yang terbaik. Mengapa? Karena itu adalah subjek tunggal sama dengan kata kerja tunggal, yaitu was ringing. Jadi jawabannya itu adalah C, the phone. Yang mana artinya telepon berdering terus-menerus selama berjam-jam. Oke, next. Nah, sedangkan jawaban A, loudly, dan jawaban B, in the morning, bukan subjek, jadi mereka tidak benar. Meskipun D itu adalah bells yang bisa menjadi subjek, tetapi itu tidak benar karena bells itu jam dan tidak setuju atau tidak sama dengan kata kerja tunggal, was ringing. Oke, next. Yang kedua, objects of prepositions. Objek preposisi adalah kata benda atau kata ganti yang muncul setelah preposisi seperti in, at, of, to, by, behind, and on. Nah, untuk membentuk frasa preposisi. Misalnya, the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Nah, artinya itu perjalanan ke pulau pada hari Sabtu akan berlangsung selama 3 jam. Nah, kalimat ini mengandung 3 preposisi. Yang pertama itu island adalah objek dari preposisi to. Saturday adalah objek dari preposisi on. Sedangkan horse adalah objek dari preposisi for. Objek preposisi dapat menyebabkan juga kebingungan pada bagian struktur dari tes TOEFL karena dapat disalahartikan dengan subjek kalimat. Nah, for example, to Mike blah 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 was a big surprise. Nah, dalam contoh ini Anda harus melihat terlebih dahulu subjek dan kata kerjanya. Anda harus memperhatikan kata kerjanya was, dan juga harus memperhatikan bahwa tidak ada subjek. Dan jangan berpikir bahwa Mike adalah subjeknya. Mike adalah objek dari preposisi to, dan satu kata benda tidak bisa menjadi sekaligus objek karena subjek diperlukan dalam kalimat ini. Nah, jawaban B, the party, adalah jawaban terbaik atau jawaban yang tepat. Yang mana artinya bagi Mike, pesta itu adalah kejutan besar. Nah, sedangkan jawaban A, C, and G tidak benar. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menjadi subjek. Oke, next. Yang ketiga, present participles. Present participles yang dapat
I'm sorry, yang ada dapat menyebabkan kebingungan pada bagian struktur dari tes TOEFL. Karena participle yang sekarang dapat berupa kata sifat atau kata bagian dari kata kerja. Present participles adalah bentuk ing dari kata kerja. Itu adalah bagian dari kata kerja ketika didahului oleh beberapa bentuk kata kerja be. Nah, misalnya, the train is arriving at the station now. Artinya kereta tiba di stasiun sekarang. Nah, dalam kalimat ini kata arriving atau tiba adalah bagian dari kata kerja karena disertai dengan is. Sebuah present participles adalah kata sifat ketika itu tidak disertai dengan beberapa bentuk kata kerja be. Oke, selanjutnya, the train arriving at the station is an hour late. Yang artinya itu kereta yang tiba di stasiun sekarang terlambat 1 jam. Nah, dalam kalimat ini kata arriving kedatangan itu adalah kata kerja karena tidak disertai dengan beberapa bentuk be. Kata kerja dalam kalimat ini adalah is. Nah, contoh berikut menunjukkan bagaimana present participles dapat dikacaukan dengan kata kerja. For example, the film blah 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 appearing at the local theater is my favorite. Nah, dalam contoh ini, jika melihat kata-kata pertama dari kalimat, tampaknya film itu adalah subjek dan appearing adalah bagian dari kata kerja. Nah, jika kamu berpikir appearing adalah bagian dari kata kerja, Anda dapat memilih jawaban B dan jawaban D untuk menyelesaikan kata kerjanya. Namun, kedua jawaban ini salah karena appearing bukan bagian dari kata kerja. Kamu menyadari bahwa appearing adalah kata sifat partisipatif daripada kata kerja karena ada kata kerja lain dalam kalimat is. Nah, dalam kalimat ini ada subjek lengkap is sehingga kalimat ini tidak membutuhkan subjek atau kata kerja lain. Jadi jawaban terbaik untuk pertanyaan ini adalah A. Yang mana artinya itu film yang muncul di teater lokal adalah favorit saya. Okay, I think that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.